Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, intervensi kelompok yang mengangkat tema masalah kesehatan mental. Kenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Pragiwoko, berperan sebagai Peksos yang bernama Mamas. Kenalkan, nama saya Kevin Aprilansyah sebagai klien 1 yang bernama Budiman Santoso. Perkenalkan, nama saya Yuri Gagarin. Saya berperan sebagai klien 2 yang bernama Mas Anton. Perkenalkan, nama saya Dwi Francisca Wulandari, di sini berperan sebagai klien 3 yang bernama Lia. Perkenalkan, nama saya Elis Kartika sebagai klien 4, saya berperan sebagai Meli. Perkenalkan, nama saya Dita Julia Oktarisa, berperan sebagai klien 5 yang bernama Tessa. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Mamas, bisa dipanggil Mamas. Sebelumnya saya belum kenal sama kalian semua yang ada di sini. Bolehkah saya mengenal satu sama lain supaya kita saling mengenal? Ya, mungkin dari Bapak ini. Baik, perkenalkan, nama saya Budiman Santoso, berasal dari Jakarta Selatan. Umur saya itu 30 tahun sekarang, dan pekerjaan saya sekarang adalah karyawan di salah satu perusahaan swasta di Jakarta Selatan. Mau sebelumnya Pak, apakah sudah menikah atau belum? Saya belum. Oh, berarti yang dipanggil Bapak berarti ya, panggil Mama saja ya. Mas berarti saya panggilnya ya. Oke, selanjutnya dengan Mas ini. Oke, baik. Nama saya Anton, usia 22 tahun, asal Bogor, dan saya masih menempuh kuliah di salah satu universitas di Bogor. Masih kuliah ya? Ya, Pak. Oh, masih muda berarti ya. Ya, mungkin dilanjutkan sama Mbak yang ini, silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Lia. Saya 20 tahun. Saya seorang mahasiswa di Universitas di Jakarta. Itu aja ya, Mbak Lia. Ya, mungkin selanjutnya sama Mbak yang ini. Perkenalkan, nama saya Meli. Umur saya 20 tahun. Ini saya alamat di Jakarta. Tempat saya itu masuk kuliah di salah satu universitas di Kuliah juga satu universitas. Baiklah, mungkin dilanjutkan sama Mbak ini, silakan Mbak. Esa. Udah pasaran. Sekarang di sekolah. Masih 18 tahun ya, masih muda banget ini. Ya, mungkin kita udah saling mengenal satu sama lain. Oh iya, tadi saya lupa tadi terkait sama adik Tessa. Dari mana Tessa? Wah, kamu nih dua banget ya. Ya, mungkin itu aja ya. Ya, izinkan saya untuk duduk dulu, boleh? Ya. Ya, di sini jadi saya ingin tahu kalian ini semua dapatkan informasi ada kegiatan ini dari siapa? Boleh untuk dari kita mulai dari Mbak Lia dulu ya, silakan. Oh, jadi ibu yang masih tahu ya kegiatan ini. Baiklah, jadi kita lanjut sama Mbak ini, Mas Budi. Jadi kebetulan saya ada informasi dari media sosial, ada teman-teman yang berbagi sama saya punya kegiatan ini. Jadi saya berpikir yang di luar kebetulan hadir untuk tahu secara mudah sama saya. Oh, dari teman ya? Ya, Pasti dari Facebook ini.
Iya, ya mungkin kita lanjut sama ini Mbak Meli. Dosen, oh iya, tadi ini ya nama dosennya siapa ya? Dosennya itu Ibu Sinta. Oh Ibu Sinta ya. Oh iya iya, iya. Nah saya. Ya mungkin boleh dilanjutkan ya sama Mas Anton. Silakan. Saya tahu dari teman-teman juga sama seperti Pak Iman dan dari sosial media juga. Sama juga ya dari sosial media ya. Ya terus deh. Ya yang terakhir ini sama yang musuh ini Adik Tessa ini. Ya mungkin Adik Tessa boleh kasih tahu informasi ini dari kegiatan ini dari mana? Karena kakak itu ya salah satu mahasiswi sekolah. Ya, siapa nama kakaknya kalau boleh tahu? Oh kamu dia. Iya kenal saya sama kamu. Iya ya. Itu kakak kamu ya? Oh kakak kamu cantik juga ya dia ya. Ya. Selanjutnya ini mungkin kalian semua belum tahu ya ada kegiatan ini tentang apa, ada kenapa gitu ya kegiatan ini ada. Ya mungkin kegiatan ini nih menjelaskan untuk memecahkan permasalahan yang ada pada kalian semua ini dengan secara bersama-sama. Jadi kita semua ini akan memecahkan masalah yang kalian semua ini satu-satu ini yang akan memecahkan masalah kita itu bersama-sama ya. Oke, mungkin selanjutnya ini kita akan sharing-sharing apa saja sih masalah yang kalian miliki ini. Ya mungkin dimulai dengan Bapak Budi. Silakan. Oke baik, terima kasih kepada Mas telah menyempatkan saya untuk berbagi pengalaman. Jadi saya datang ke sini itu karena saya sedang mengalami sedikit gangguan, mungkin bisa disebut gangguan mental mungkin ya. Jadi singkatnya itu saya akhir-akhir ini mengalami kesulitan untuk tidur karena tekanan pekerjaan yang mungkin sudah melewati batas atau kapasitas maksimal saya. Jadi itu benar-benar berdampak kepada saya, di mana saya akhir-akhir ini kurang istirahat, mudah lupa, dan terkadang ya kayak mudah marah gitu, atau bahasanya sensian mungkin ya, sensian. Jadi ya itu benar-benar mengganggu aktivitas saya sehari-hari gitu. Jadi saya datang ke sini mau kurang lebih mencari saran dan lain sebagainya. Semoga dengan adanya kegiatan ini ya harapan saya bisa membantu saya dalam memecahkan masalah tersebut. Gitu. Berat juga ya masalah Mas Budi ini ya. Ya. Ini aku kesini tuh diajak sama ibu karena semester kemarin aku dibully sama kakak tingkat karena dituduh deketin pacar kakak tingkat. Terus aku mendapatkan kekerasan fisik, dicekek, terus didorong sampai ditampar, dan ya aku dikatain wanita nggak benar. Jadi semenjak kejadian itu aku takut ke kampus dan ngurung diri di kamar, dan juga kadang setiap malamnya tuh
selalu terdengar kata-kata dari kakak tingkat itu. Jadi ibu mutusin buat ngajak ke sini dengan harapan aku bisa sosialisasi lagi sama teman-teman dan bisa masuk kuliah lagi dan juga sembuh dari segalanya. Ternyata masalahnya sangat-sangat berat ya. Ya, mungkin keputusan ibu kamu sangat baik ya untuk bisa dibawa ke sini. Baiklah, kita lanjut aja sama ini Mas Anton. Maksud saya untuk datang ke sini adalah sebab ada suatu kejadian di saat saya berbicara di depan umum dan saya mendapatkan sorakan, bahkan melempari sesuatu. Jadi saya merasa terganggu akan hal tersebut dan tidak berani lagi untuk berbicara di depan umum lagi. Jadi harapan saya selanjutnya saya bisa lagi untuk berbicara di depan umum lagi, gitu Pak. Jadi masalahnya seperti itu ya? Ya Pak. Ya, masalahnya sangat rumit sedikit ya. Ya, mungkin kita nanti bisa menyelesaikan masalah itu. Ya, mungkin kita lanjutkan saja dengan Mbak Medi. Kalau punya masalah di keluarga, tepatnya itu orang tua saya, kemarin mereka nggak pernah akur, selalu ribut. Kadang hal-hal kecil itu ribut. Nah, ributnya itu nggak mana tempat waktu dan depan saya pun mereka ribut gitu. Jadi saya setiap hari kalau pulang ke rumah selalu lihat orang tua itu ribut. Jadi saya pusing. Saya merasa nggak ada tempat saya untuk pulang, tempat nyaman saya itu nggak ada. Makanya saya diskusi sama dosen saya mengarahkan ke sini, berharap saya bisa menyelesaikan masalah saya biar nilai saya di perkuliahan juga tidak terganggu. Jadi saya pasti tidak terlalu pikirkan masalah keluarga dan saya masih bisa untuk fokus lagi ke pendidikan saya dan hal-hal yang lainnya. Ternyata banyak juga ya masalahnya dari keluarga sampai nyambung ke perkuliahan ya. Ya, mungkin kita lanjut langsung sama adik Desa. Silakan untuk diberitahu apa saja masalahnya. Jadi awal itu sebenarnya aku nggak ngerasa kalau ada yang aneh di diri aku sendiri. Aku ngerasa ya aku berkurung di dalam kamar berdiam diri menonton sebuah film anime itu suatu hal yang menyenangkan, itu suatu hal yang wajar. Itu aku lakukan dari mulai kelas 1 sampai awal masuk SMA. Itu nggak tahu kenapa banyak juga kakak kelas yang sering kayak manggil ibu gitu. Jadi aku tuh kayak ngerasa emang ada yang salah dari ini. Jadi setiap mereka selalu ngomongin dan nyudut-nyudutin aku itu aku makin suka dengan dunia aku sendiri. Aku ngerasa kalau ya yang paham dan yang bisa membuat aku bahagia itu ya cuma sekedar dari film anime itu di kamar. Dan saat itu kakak dan orang tua aku itu kayak nganggap aku itu udah nggak bisa bersosialisasi. Sebenarnya aku itu cuma ngerasa karena aku udah tertekan dengan teman-teman yang di sekitar, kayak emang aku salah untuk menonton sebuah film anime berkurung. Di luar sana nggak ada yang bisa buat aku bahagia, cuma HP dan anime itu aja. Sebenarnya nggak ada yang salah dari diri aku, cuma aku juga dan orang tua aku juga ngerasa kalau aku kayaknya sakit gitu. Jadi
gitu ya penjelasannya. Oke, baiklah. Mungkin itu saja ya. Ya, Adik Desa. Mungkin di sini kalian sudah menceritakan masalah yang tengah kalian hadapi. Ya, mungkin di sini saya akan membantu kalian untuk bisa memecahkan ya. Insya Allah bisa terpecahkan semua masalah yang kalian hadapi, yang tengah kalian hadapi ini. Semoga ya bisa ya, masih bisa. Oke, ya baiklah. Di sini saya ada sedikit permintaan kepada Mbak, Mas, dan Adek untuk menuliskan sedikit permasalahan ya, inti permasalahan pada kalian di kertas ini supaya kita bisa lebih mempermudah ya menyelesaikan masalahnya. Ya, saya bagikan ya. Untuk ditulis mungkin dari permasalahan yang kalian hadapi. Mas, Mbak, dan Adik, apakah sudah semua menulisnya? Sudah. Oke, baiklah, kumpulin ya. Sudah saya tulis ini. Iya, saya ada satu kertas lagi nih. Jadi di kertas ini saya minta Mbak, Mas, dan Adek untuk menulis potensi atau kelebihan yang kalian miliki. Oke? Ya, saya bagikan ya. Ya, baiklah, silakan ditulis dulu ya. Ya, baiklah, ini semua sudah saya tempel ya. Ini semua permasalahan yang kalian hadapi. Ya, baiklah, mungkin dari sekian banyak masalah yang kalian tulis di sini, bisa saya simpulkan masalah kalian ini tentang interaksi kepada orang. Jadi mungkin kita bisa membahas masalah ini, memecahkan masalah ini dengan melihat potensi-potensi yang ada di sini. Ya, mungkin kita lihat dulu dari Pak Budiman. Potensinya itu punya kepintaran dalam manajemen dan punya kemampuan dalam menggunakan komputer. Nah, jadi dari masalah yang dia hadapi ini, dia mempunyai kelebihan yang dia miliki. Mungkin ada saran dari Mbak Meli untuk ini Mas Budi. Pendapat saya untuk permasalahan dan yang untuk Pak Budi itu mungkin lebih manajemen waktunya lagi untuk masalah pekerjaannya ya. Kalau kesibukan pekerjaannya itu mungkin manajemen waktunya itu lebih diperbaiki lagi ya. Nah, kalau untuk masalah interaksi itu mungkin bisa waktu kerja dan ini bisa diluangkan, bisa dibedakan. Jadi kerja ya waktu kerja, kalau disisihkan lagi waktu kerjanya untuk sosial. Itu ya sebenarnya. Ya boleh saran dari Pak Lias. Kalau dari saya mungkin Mas Budi bisa keluar dari lingkungan kerjanya sekarang karena di
dilihat Mas Budi itu pintar manajemen untuk waktunya, terus juga bisa untuk komputer. Sekarang kan zamannya lagi mencari orang yang memang pintar untuk komputer, jadi bisa mencari pekerjaan lain dan tidak di bawah tekanan kantor lagi. Jadi mencari pekerjaan yang lebih menenangkan ya. Ya, mungkin ini ya lanjut aja ya sama permasalahannya Mas Anton. Ini ya kelebihannya itu bisa memasak dan senang berenang. Kelebihannya ini sangat hebat sih. Ya mungkin bisa dikasih saran dengan Pak Budi tentang permasalahannya. Saran saya karena Anton ini bisa masak, jadi saran saya coba mulai membuka wawasan baru tentang dunia kuliner. Anton bisa mendirikan usaha sendiri dan bisa membangun usaha dan menggait banyak orang untuk ikut serta dalam usaha Anton. Jadi harapannya dengan begitu bisa menumbuhkan rasa percaya diri, memperbaiki interaksi Mas Anton dalam Jadi begitu ya Mas Anton, kalau membuka itu sarannya itu sangat bagus ya. Boleh ini bisa memberikan saran yang lain ini. Baik, untuk saran saya untuk Mas Anton, kalau dari potensinya kan dia bisa masak dan bisa berenang. Saya setuju ya apa yang dikatakan Mas Budi ya, boleh tuh untuk lebih ke dunia kuliner gitu, untuk mengembangkan relasi. Itu saran yang sangat bagus juga. Ya mungkin kita lanjut aja ya. Dengan permasalahan yang dialami oleh Kak Dia ini, dia mempunyai kelebihan banyak juga kelebihan dia ya. Pintar, cantik, bisa memasak, suka kucing juga. Ya mungkin boleh ini ya sarannya dari Mas Anton, bisa memberikan saran untuk Maria. Mungkin untuk saya berhubung potensinya sangat cukup banyak, mungkin Maria harus lebih percaya diri lagi dan jangan memikirkan apa kata orang. Disebut aja ya. Baiklah, mungkin bisa ditambahkan saran dari Mas Anton tadi sama adik Desa, boleh ditambahkan. Ya, kalau dari aku sendiri untuk Kak Ria itu mungkin untuk sama ya seperti dibilang Kak Anton, gak usah terlalu peduliin omongan orang, karena potensi yang dimiliki sama Kak Ria itu beda dan ada di dalam kita. Jadi maksudnya mengembangkan apa yang udah ada
saran lagi dari adik desa mungkin lebih berbeda ya saran. Silakan. Mungkin sama seperti mengembangkan bakat yang ada. Jadi mengembangkan bakatnya seperti nulisnya gitu ya. Kita lanjut aja ya, ini yang terakhir ini masalahan dari adik desa ini ya. Ini kelebihan yang dimiliki oleh adik desa ini, saya merasa memiliki potensi bisa berbahasa Jepang. Wow, itu keren sekali itu ya. Ya, mungkin ini bisa dikasih saran oleh Pak Budi, memberikan saran kepada adik desa. Untuk saran yang bisa saya berikan itu potensi yang ada desa punya itu merupakan potensi yang bagus sekali, karena kemampuan berbahasa asing adalah salah satu skill yang luar biasa baik gitu. Saran saya perdalam lagi ilmunya, dan kalau bisa buat les sendiri, bisa buat les sendiri berbahasa Jepang sehingga bisa membantu orang lain, sekaligus mendapatkan penghasilan dari sana. Dan kalau bisa juga bisa pergi ke Jepang untuk yang melakukan hal-hal lain atau mencari kerja di sana. Itu bisa membantu dari desa untuk jadi diri lagi, dan itu sudah menjadi modal yang bagus untuk adik desa menjadi lebih percaya diri dan tidak menutup diri. Gitu. Sudah Mas Budi, ya, itu sarannya sangat untuk adik desa. Boleh juga. Ya untuk ini boleh Mbak Nini menambahkan saran adik desa. Saran saya untuk desa dengan permasalahan ini adalah potensi berbeda. Benar ya, setuju apa yang dikatakan oleh Mas Budi, bahwa untuk desa lebih mendalami lagi bahasa Jepangnya gitu. Dan nanti bisa buka les, dan juga mungkin nanti bisa membutuhkan suatu komunitas nanti di bahasa Jepang. Misalnya kan nanti bisa bergaul lagi di orang lain, jadi bisa mulai berdiskusi lagi. Baiklah, ini semua sudah memberikan saran kalian semua, Bapak, Mas, dan Adik, dari semua permasalahannya. Mungkin izinkan saya dulu ya. Ya, mungkin dari saya saran yang bisa saya ambil dari permasalahan kalian semua ini, mungkin dari Mas Budi dulu ya. Mas Budi tadi mungkin bisa healing dulu, mencernakan semua emosinya, meredahkanlah pokoknya ya. Healing kemana, jalan-jalan, mencari pasangan, belum menikah kan ya, bisa itu menjadi solusi yang sangat baik. Itu saran dari saya untuk Mas Budi ya. Dan Pak Anton, Mas Anton, Mas Anton ini bisa memasak, jadi Mas Anton ini bisa membuka kuliner, atau bisa mencari referensi dulu, mencari kuliner yang ada, dan mulai untuk masak, membangun usaha. Jadi bisa mengurangi lah pikiran yang ada di Mas Anton ini ya. Dan Mbak Dia ini kelebihannya ini cantik, pintar juga. Jadi Mbak Dia itu jangan insecure ya, harus ya percaya diri lah, harus bisa lah interaksi sama orang, jangan berdiam terus ya. Jadi gunakanlah kelebihan yang ada sama dia itu ya. Juga untuk saran yang Mbak Nelly ini mempunyai kelebihan bela diri, bisa menulis juga. Jadi ya didalami lagi lah tentang bela dirinya, mungkin bisa mengikuti kejuaraan, dan bisa membuka hati kedua orang tuanya, bisa melihat bahwa putri saya itu mempunyai kelebihan gitu.
dan juga bisa dengan menulis itu mengurangi beban pikiran, apa saja yang dipikirkan bisa ditulis gitu, dibuat di buku supaya bisa menenangkan pikirannya yang hancur adul di dalam kepalanya ya. Dan juga untuk adik Tessa, adik kita yang paling kecil di sini ya, mungkin dia memiliki kelebihan dalam berbahasa Jepang, itu sangat bagus itu untuk anak SMA ya. Mungkin bisa nanti bisa membuka les privat bahasa Jepang kan, bisa atau juga bisa kerja di Jepang nanti, mempunyai potensi yang sangat baik itu. Jadi jangan sampai semua ini kelebihan kalian itu tidak digunakan ya. Jadi saya harap saran saya ini digunakanlah dengan baik kelebihan yang kalian miliki, yang ya untuk kebaikan kalian lah ya. Mungkin itu saja saran dari saya ya selaku pekerja sosial. Mungkin dari kegiatan kita ini ada kesimpulan dari mas-mas atau mbak-mbak atau adik, mungkin perwakilan aja ya kesimpulan yang kita dapat dari pertemuan hari ini ya, kegiatan hari ini. Mungkin boleh sama Mas Budi. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin menyampaikan kesimpulan yang mungkin saya dapatkan. Yang harapannya mungkin kami semua dapatkan gitu. Yang saya rasakan bahwa dengan adanya pertemuan ini, bahwa ternyata kita punya potensi masing-masing yang bisa membantu kita dalam segala masalah. Dan menurut saya dengan adanya pertemuan ini membuka pikiran saya terkait apa yang selama ini saya rasakan, dan dari teman-teman juga saya mendapatkan pengalaman, dan hal itu membuat saya merasa lebih baik karena telah mengeluarkan emosi yang terpendam selama ini. Dan harapannya ya pertemuan besok menjadi sesuatu yang lebih baik lagi di depan. Dan untuk teman-teman, kita harus tetap semangat dan mari kita perbaiki hal-hal yang kurang dari diri kita. Itu sangat baik ya. Nah, mungkin sebelum kegiatan ini kita selesaikan, saya akan memberikan tugas pada mbak, mas, dan adik semua untuk bisa menyelesaikan tugasnya pada pertemuan kita ke depan. Tugasnya itu mungkin bisa mengikuti saran-saran yang telah diberikan oleh teman-teman, dilakukan